Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat sore sahabat. Di kesempatan kali ini kita coba akan menanggapi sedikit statement teguran dari Yusuf Manubulu ketika itu menegur narasumbernya yang bernama Bapak Slamet Riyadi, yang ketika itu keceplosan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masihlah seorang nabi dengan dikasih gelar atau embel-embel nabi. Sedangkan di sini maksud hati dari Yusuf Manubulu itu, janganlah untuk narasumber itu kalau menyebut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan disebut nabi, jangan dikasih gelarnya, karena di Kristen sendiri tidak mengakui bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi. It's okay, itu menurut iman mereka. Yang jelas kalau di dalam perspektif Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya adalah hanyalah seorang utusan. Memang kita Muslim tidak mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, karena Yesus dari perspektif Al-Quran dan Alkitab pun itu juga disebut sebagai nabi begitu. Dan di sini umat Islam tidak ada masalah dengan apa yang dimaksud oleh Yusuf Manubulu, seandainya pun para Kristen tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, dan mereka sebetulnya itu tidak percaya, tidak mempercayai ayat-ayat Bibelnya sendiri, manakala disebutkan di situ bahwasanya Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu hanyalah juga seorang nabi begitu. Dan mereka mempersoalkan ketika umat Muslim tidak mengakui ketuhanan Yesus, karena memang umat Islam tahu di dalam Al-Quran maupun di dalam Bibel mereka sendiri pun banyak sekali bertebaran ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan begitu. Baik, nanti sebelum kita tampilkan, kita tunjukkan ayatnya satu persatu, ada baiknya kita simak dulu teguran dari Yusuf Manubulu yang menegur narasumbernya ketika itu yang sedang keseleo lidah. Mari kita simak. Ya, sedikit masukan buat Pak Slamet. Bapak kan artinya sudah meninggalkan Islam. Jadi di dalam penyebutan kepada Muhammad, ya Bapak tidak perlu lagi menyebutkan gelarnya, Pak, karena Bapak kan sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau Bapak menyebutkan berarti Bapak masih meyakini dia seorang nabi gitu. Tidak Pak, maksud begini Pak Yusuf. Jadi ini hanya menghargai mereka sesuai saya pernah tidak perlu itu nabinya mereka. Sesuatu yang kita tidak yakini, Pak. Ini artinya supaya untuk menyatakan bahwa mereka saja tidak pernah mengakui kalau Yesus itu Tuhan. Bagaimana mungkin bagi kaum yang berakal jika mengatakan Yesus itu Tuhan, sedangkan di dalam Bibel mereka sendiri jelas-jelas menyatakan Yesus hanyalah seorang utusan. Oke, kalau seandainya Yusuf Manubulu dan para narasumber dan para Kristen yang lain tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada masalah. Orang mereka sendiri juga jelas tidak mengakui Yesus sebagai utusan kok. Yesus yang jelas-jelas di dalam Bibel mereka sendiri hanyalah seorang utusan, hanyalah seorang nabi, tetapi tidak diakuinya, justru malah dijadikan Tuhan, malah disembahnya dan malah dipertuhankan oleh mereka. Di sini tidak hanya asumsi, melainkan kita bicara memakai literasi. Kita ambil dari ayat Bibel mereka sendiri di dalam Lukas 10 ayat 16.
barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Nah, inilah perkataan Yesus bahwasanya jelas dia hanyalah seorang utusan, pengakuan Yesus sendiri. Oke, di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sangat gamblang dan sangat jelas sekali di sini Yesus mengaku hanya sebagai utusan atau hanya seorang nabi begitu. Oke, di dalam Markus 9 ayat 37, siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Nah, di sini jelas sekali kita garis bawahi kata-kata mengutus aku. Artinya apa? Pengakuan Yesus secara jujur bahwasanya memang Dia hanyalah seorang utusan begitu. Di dalam Matius 10 ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Nah, lagi-lagi mengutus aku. Nah, di sini akal sehat yang mana mengatakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan, sedangkan di dalam Bible mereka sendiri secara jelas menurut pengakuan Yesus sendiri mengaku hanyalah seorang utusan. Jadi kita juga harus menyatakan dengan prinsip yang tegas bahwa keyakinan kita tidak pernah mengakui Muhammad itu sebagai nabi. Gitu, Pak. Jadi artinya untuk membuat perimbangan. Karena saya paham memang selama ini orang Kristen terlalu terintimidasi gitu loh. Dengan hal-hal yang bersifat seperti itu. Jadi supaya kita memberikan penjelasan karena ini kan mengedukasi, mencerahkan supaya semua yang kita sampaikan itu sesuai dengan kebenaran Alkitab itu sendiri. Begitu Pak, selamat ya. Oke. Playing victim yang selalu dikuat-kuatkan oleh Yusuf Manobolo, merasa terintimidasi, tetapi sebenarnya mereka terintimidasi oleh ayat Bibelnya sendiri. Ini buktinya yang menyatakan bahwasanya Yesus hanyalah seorang nabi. Matius 10 ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat di atas adalah merupakan perumpamaan untuk Yesus dan para pengikutnya, dan di sana Yesus mengaku bahwa Dia adalah seorang nabi. Bukti yang berikutnya di dalam Matius 13 ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak Dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yohanes 4 ayat 44, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Markus 6 ayat 4, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat-ayat di atas jelas mengatakan mengenai Yesus yang adalah seorang nabi yang ditolak di negerinya sendiri. Lihatlah di sana dengan sangat jelas Yesus mengaku dirinya hanyalah seorang nabi. Mungkin Yusuf Manobolo masih terintimidasi dengan ayat yang ini ya. Lukas 7 ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Dan ayat di atas adalah mengisahkan tentang Yesus yang setelah memiliki mukjizat-mukjizat, orang-orang di sana lalu memuliakan Allah karena Allah telah menurunkan seorang nabi. Mereka yang hidup sejaman dengan Yesus tentu lebih tahu karakteristik Yesus, dan mereka tahu bahwa Yesus hanyalah seorang nabi. Dan masih banyak lagi bukti-bukti ayat yang lain. Nanti kalau kita sebutkan semua, justru Yusuf Manobolo makin terintimidasi oleh ayat Bibelnya sendiri. Jadi kesimpulannya adalah jika para Kristen yang dikoordinir oleh Yusuf Manobolo itu
menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, tidak ada persoalan bagi kami umat muslim, karena justru mereka sendiri, ayat Bibelnya sendiri pun ditolaknya dan diingkarinya, yang jelas-jelas di situ menurut pengakuan Yesus sendiri yang mengaku hanyalah seorang nabi, tetapi justru malah dituhankan oleh mereka. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.